konten kreator Indonesia yang tidak boleh lagi ngonten di Malaysia. Ada apa guys? Kami para konten kreator Indonesia tidak boleh lagi ngonten di negara Malaysia. Loh. Ini ada apa? Apakah ada aturan baru seperti ini? Tapi malah dia tidak diperbolehkan masuk negara Malaysia. Ada apa guys? Apa gerangan? Apakah kami sebagai konten kreator sudah tidak boleh lagi konten di negara Malaysia? Tidak boleh kagum lagi dengan negara Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini. Halo guys, hari ini kita bertemu lagi ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang telah mendukung channel ini, yang telah setia menonton video-video dari channel ini guys ya. Dan yang baru saja berkunjung, saya ucapkan terima kasih banyak, dan silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Guys, apa kabar Anda semua di sana? Pastinya saya selalu mendoakan semoga kita semuanya dalam keadaan baik dan segala macam aktivitas diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, di sini ada pembahasan terbaru yang lainnya tentang hal apakah itu. Nah, di sini guys, ternyata ada kabar menarik yang akan kita bahas, bahwa ada satu berita tentang konten kreator Indonesia yang tidak boleh lagi ngonten di Malaysia. Ada apa guys? Kami para konten kreator Indonesia tidak boleh lagi ngonten di negara Malaysia. Loh. Ini ada apa? Apakah ada aturan baru seperti ini? Namun video yang akan kita reaksi seperti itu guys, bahwa konten kreator yang ia rasakan bahwa cukup excited dan sangat-sangat mengagumi negara Malaysia, dia akan berangkat ke negara Malaysia guys. Untuk apa? Untuk ngonten dan juga berwisata ke negara itu. Tapi malah dia tidak diperbolehkan masuk negara Malaysia. Ada apa guys? Apa gerangan? Apakah kami sebagai konten kreator sudah tidak boleh lagi konten di negara Malaysia? Tidak boleh kagum lagi dengan negara Malaysia? Baik, kita akan mereaksi video itu guys. Ada apa dengan AK ini? Ada apa dengan dirinya yang akan konten di negara Malaysia tapi dilarang? Sampai dia sudah membayar, dan apa yang sudah dibayarnya itu semuanya hangus, membuat dia menangis ya. Wow, ini apa yang terjadi guys? Benarkah kabar itu? Baik, sebelum kita mereaksi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, yang belum dukung channel ini, silahkan kalian dukung dulu ya dengan mengklik tombol subscribe. Dan langsung saja kita mereaksi video itu. Apakah orang-orang seperti kami, konten kreator Indonesia, sudah tidak boleh lagi ngonten di negara Malaysia? Apakah benar? Jom kita saksikan. Coba loh, kan mau buat konten Kuala Lumpur, bahkan koko juga dari sana. Kami ditahan sampai, kalian pikir, kalian tahu nggak harga tiket ini sekarang berapa? Aku beli tiket aja udah 1.600.000 weh untuk 3 orang. Dan baik, karena emang cari duit tuh gampang ya. Kita nonton dari pagi ke malam, cari duit gak gampang loh. Coba loh, kan mau buat konten Kuala Lumpur, bahkan koko juga dari sana. Kami ditahan sampai, kalian pikir, kalian tahu nggak harga tiket ini sekarang berapa? Aku beli tiket aja udah 1.600.000 weh untuk 3 orang. Dan baik, karena emang cari duit tuh gampang ya. Kita nonton dari pagi ke malam, cari duit gak gampang loh. Sebentar guys, sampai menangis. Ini apa yang terjadi pada konten kreator ini guys? Kita baca dulu. Uang hampir 7 juta rupiah hangus. Ini duit loh, bukan daun ubi. Nah, ini duit pak, bukan daun ubi ya. Solusi bapak yang terhormat, imigrasi Kuala Namu Medan. Oh, Kuala Namu Medan ya. Ternyata di Medan ini kejadiannya guys ya. Disuruh beli tiket baru lagi di tanggal 4. Karena yang tugas di tanggal tersebut mereka minta pertanggungjawaban ke maskapai, tapi tidak direspon. Ke imigrasi pun tanggapannya begitu. Nah, ternyata ini berada di Medan ya guys. Namun apa yang terjadi? Kenapa? Sebenarnya dia mungkin sudah membayar secara online ya, tiba pas masa keberangkatan dia langsung tiba-tiba mungkin namanya tidak tercantum atau seperti apa. Atau di pihak imigrasi ini meminta syarat yang tidak bisa ia penuhi. Contoh seperti hotel penginapan ya, mungkin itu ada salah satu syaratnya. Karena saya juga ditanya guys,
sewaktu ke Malaysia saya ditanya nginap di hotel mana, saya kasih tahu ya. Ada keterangannya di email ya, telah dikirimkan kepada saya lewat Bang Hizam kemarin. Dan mungkin salah satunya itu, dan juga atau mungkin tidak ada tiket pulang pergi ya. Atau seperti apa guys, saya tidak tahu. Tapi mengapa tiba-tiba hal ini terjadi, bahkan tidak ada respon dari petugasnya guys. Nah, ini apa yang dimaksud? Sebenarnya kalau hal ini terjadi terus-menerus, tentu sangat merugikan banyak pihak ya. Banyak orang yang tersita waktunya, tenaga, uangnya ya. Mungkin dia ada bisnis di negara Malaysia, tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Ini apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membatalkan perjalanannya hari itu, atau mungkin membatalkan bisnis dia? Mungkin ada rapat di Malaysia sana. Seharusnya ini menjadi bahan koreksi lagi ya, untuk kedepannya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Namun secara lengkapnya tidak diceritakan oleh AKA ini ya, bagaimana kronologis dari awalnya kok bisa sampai tidak direspon ya mereka ini. Saya juga nggak tahu guys, mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin bersifat rahasia atau apa. Kita tidak bisa membahasnya sampai di situ guys, karena nanti takutnya salah persepsi, malah itu akan menjatuhkan nama baik satu instansi atau juga maskapai guys. Dan sini juga tidak disebut maskapainya dari mana ya guys ya. Ya semoga saja kita mendoakan hal ini tidak terjadi lagi. Terkhusus kepada kami para konten kreator yang sangat mengagumi negara Malaysia dan juga sangat ingin mengekspos negara Malaysia itu ya, karena kita adalah negara bersaudara. Indonesia dan Malaysia itu adalah bersaudara guys. Jadi tidak ada salahnya untuk kami masuk negara Malaysia, berwisata, juga ngonten di sana guys ya. Dan itu juga akan diberitahu kepada banyak orang. Tapi kalau kejadiannya seperti ini bagaimana guys? Tiba-tiba kita akan dalam masa pemberangkatan, malah kita tidak terdaftar di maskapai itu. Bagaimana kejadiannya ya? Oke, di sini ada video lainnya guys. Video tentang apa? Yaitu tentang konten kreator juga ketika dia sudah sampai. Nah, ini yang pertama tadi yang dia di Kuala Namu, Medan ya. Kali ini dia sudah sampai di Penang, malah dia sulit untuk masuk ke negara Malaysia. Nah, ini kejadian aneh juga guys. Mengapa sudah sampai di negara Malaysia kok malah sulit keluar dari bandara itu? Apakah dipersulit atau bagaimana? Kita saksikan videonya agar tidak ada gagal paham guys ya. Jom kita saksikan. Ngantri imigrasinya lebih lama daripada di atas pesawat. Di atas pesawat kita nggak nyampe sejam. Ini ngantri di imigrasi bisa sampai 1 jam lebih. Kalau tadi penerbangan itu dari Medan Jakarta. Ngantri imigrasinya lebih lama daripada di atas pesawat. Di atas pesawat kita nggak nyampe sejam. Ini ngantri di imigrasi bisa sampai 1 jam lebih. Kalau tadi penerbangan itu dari Medan Jakarta. Lalu guys, kita ngantri imigrasinya. Ini ngantri imigrasi lebih lama daripada penerbangannya. Terbang nggak sampai 50 menit, antrinya udah 1 jam lebih ya. Ini mungkin kayaknya di Penang ya guys ya, Penang. Jadi seperti ini guys ya, kalau ngantri itu tentu dasarnya kita akan dapat melihat ya, karena membeludaknya orang untuk datang ke tempat itu guys, terutama Penang. Mungkin orang Indonesia itu kan kita sudah mengetahui berjuta-juta orang Indonesia datang ke Malaysia, khusus di Penang ya, itu hanya untuk berobat. Itu jumlahnya berjuta-juta ya, hanya untuk berobat. Belum untuk yang lain-lainnya, untuk belajar, untuk bertemu keluarga yang ada di Penang ya, dan juga wisata di Penang, dan banyak lagi ya guys ya, termasuk kepentingan pekerjaan. Jadi nggak heran ya apabila mungkin sudah sampai, AKA ini tadi mengatakan bahwa di atas pesawat itu nggak sampai 50 menit, tapi antriannya di imigrasi sampai 1 jam ya. Jadi wajar saja apabila itu banyak atau sedang ramai aktivitas, sedang ramai pengunjung datang masuk ke Penang itu guys, makanya itu agak sedikit lama. So itu biasa terjadi di mana-mana ya, bukan hanya di Malaysia, di Indonesia juga sering terjadi ya, khusus di Sultan Syarif Kasim di sini guys ya. Jadi kalau apabila sedang membludaknya atau sedang banyaknya momen ramai-ramai pengunjung atau ramai-ramai dari orang yang ingin keluar negeri, itu pasti cukup lama juga ya.
administrasinya atau juga di imigrasi dan lain-lain sebagainya guys ya. Terkhusus bagi momen-momen hari besar seperti hari Natal, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan lain sebagainya seperti itu guys ya. Jadi ini bukan masalah besar ya untuk kita antrian saja. Artinya kita harus berpikir positif kenapa itu terjadi. Bukan kesalahan manajemennya, tapi kemungkinan besar membludaknya pengunjung yang datang ke tempat itu. Dan oke guys, ini ada video lainnya ya terkait ya, mungkin ini adalah sebuah informasi penting ya, apabila orang Indonesia ini berkaitan atau terkait dengan imigrasi. Kalau orang Indonesia atau orang-orang manapun masuk ke Malaysia ya, bermasalah di imigrasi, dimasuk penjara atau masuk lokap ya di sana, itu bagaimana sih, berapa lama, dan bagaimana sistem di dalam penjara itu dan lain-lainnya guys ya. Intinya ini menceritakan permasalahan di imigrasi lalu masuk lokap. Oke, ini adalah sebuah informasi penting pastinya guys ya, dan tentunya saya ingin tahu hal tersebut ya. Sebenarnya kalau masuk lokap di Malaysia itu berkaitan tentang permasalahan di imigrasi, berapa hari sih lamanya? Oke, langsung saja kita mereaksi video itu, jom. Kak, maaf mau tanya, kalau orang-orang yang ditangkap immigration kira-kira masuk bui berapa bulan dan kena denda berapa kalau case pelancong nggak ada permit? Oke, begini ya sayang. Biasanya kalau case orang-orang yang ditangkap immigration dan kemudian mereka itu masuk penjara, naik mahkamah dan kemudian ke depo. Ke depo itu adalah mereka yang biasanya menunggu proses untuk pemulangan atau pembuangan lah, oke? Biasanya itu ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang lebih. Kalau ada yang menjamini cepat, contoh menjamin tiketnya cepat, lebih cepat dia pulang. Kalau nggak ada ya menunggu giliran kapan ada kuota daripada kedutaan atau negara gitu. Jadi kalau dendanya berapa, udah nggak ada lagi denda kalau udah ditangkap, karena kamu udah menjalani proses hukuman. Kalau nggak menjalani proses hukuman lah makanya kita bayar denda. Kalau menjalani proses hukuman, dikurung atau sebagai tahanan, nggak perlu lagi bayar denda, seperti itu. Oke, semoga membantu, thank you. Oh, ternyata seperti itu guys, saya juga baru tahu ya. Mungkin bisa sampai 2 bulan hingga 6 bulan ya, itu tergantung pada situasi yang ada atau apabila ada yang menjamin. Terkhusus mungkin orang-orang pribumi atau orang-orang Malaysia asli itu ya, mungkin menjamin orang tersebut bisa cepat ya prosesnya. Tapi kalau tidak ada yang menjamin, tadi ya Kak ini bilang bahwa itu akan menunggu gilirannya ya guys, seperti itu ya. Jadi intinya seperti ini. Kalau bisa, janganlah kita bermasalah dengan imigrasi ya. Kita ikuti prosedur dan aturan-aturan yang ada, yang sudah diberlakukan ya. Jangan coba-coba untuk bermain kiri ya. Karena itu akibatnya juga cukup sangat fatal. Apalagi walau hanya kita bermain sedikit saja ya. Kalau ketahuan itu bisa sangat fatal. Contoh, suap ya, kita mencoba untuk menyuap ya, tentu itu akibatnya juga sangat-sangat fatal sekali, bahkan bisa masuk lokap ya guys ya. Dan itu yang Aka itu cerita tadi, jangan sampai terjadi ya. Kita harus ikuti saja prosedur yang ada ya. Oke, di next video kita akan menyaksikan bahwa di sini ada cerita dari orang Indonesia yang menuju ke negara Malaysia. Nah, di sini dia memberikan saran untuk ke negara Malaysia harus melakukan apa dan harus mendengarkan ini ya, harus melakukan apa dan harus tidak melakukan apa. Nah, di sini dijelaskan oleh kakak ini guys. Sebenarnya aku tahu, walaupun saya sudah pernah ke Malaysia, tapi sebenarnya saya juga ingin tahu hal yang tidak diperbolehkan untuk masuk Malaysia. Tapi jangan kita lakukan hal tersebut ya guys ya. Sebenarnya hal apa saja yang kakak ini ungkap, kita saksikan videonya, ini dia. Jangan lakukan ini ketika kamu mau masuk Malaysia. Jadi kalian kalau mau masuk Malaysia itu kan di imigrasi pasti akan ditanya-tanya sama petugasnya. Nah, pengalaman aku kemarin itu udah sampai di imigrasinya, ditanya-tanya sama petugasnya, terus ditanya bookingan hotel. Aku lupa kalau bookingan hotelnya itu masih sama suami, karena ya emang bagi tugas aja gitu, di Malaysia dia yang booking. Pas di situ ternyata suami itu udah selesai ditanya-tanya sama petugas sebelahnya. Jadi pas ditanya bookingan hotelnya mana gitu, oh iya pak, di suami gitu. Dengan bodohnya aku, aduh, dan ternyata suami itu udah selesai. Terus kayak mau aku lihat dari handphoneku, karena email suami kan di handphoneku juga.
itu nggak bisa karena sinyalnya lagi nggak ada gitu. Dan akhirnya petugasnya itu baik banget ngelolosin karena udah tahu suamiku bule. Beruntung banget. Canda bule. Sebenarnya sih alasannya karena suami aku lolos, jadi ya mereka nggak ada alasan untuk nggak ngelolosin aku gitu. Kata petugasnya sih bilangin gitu ya, oh ya udah kalau gitu silakan masuk gitu. Silakan masuk, ya udah intinya lolos deh, jangan dituru ya guys ya. Thank you. Nah, ini juga penting ya guys ya. Ya beruntung akak ini ya saat itu suaminya ada untuk menjaminnya. Apabila tidak ada orang yang akan menjamin akak ini saat dia ingin melihatkan, ya mungkin ini karena kelalaian dia juga saat imigrasi mempertanyakan tentang di mana ia nginap ya. Itu kan biasanya memang tertera di email ya. Tapi pada saat itu mungkin card atau kartu handphone dia masih yang Indonesia guys. Jadi otomatis itu tidak ada jaringan di Malaysia guys. Harus ganti card lagi guys untuk mendapatkan sinyal. So di sini juga menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk kita ke Malaysia harus mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu untuk sampai ke sana ya, termasuk tadi bookingan hotel. Ini penting ya. Dan mungkin banyak orang yang meremehkan hal ini ya. Apabila untuk masuk ke Malaysia, jika tidak ada keluarga di sana, tentu pihak imigrasi akan mempertanyakan tentang bookingan hotel. Nah, ini juga pertanyaan kedua yang ditanyakan kepada saya oleh imigrasi, guys ya. Dan pertanyaan pertama itu adalah mau apa ke Malaysia? Pertanyaan kedua adalah tentang bookingan hotel. Artinya ini apa? Artinya bookingan hotel ini sangat penting ya, guys ya. Itu mungkin menjadi syarat-syarat mereka ya. Itu dan menjadi syarat mereka untuk menanyakan setiap turis yang masuk ya guys ya. Dan hal yang penting lainnya tentu harus ada tiket pulang pergi. Nah, ini yang penting juga guys. Kalau ada tiket pulang pergi tentu ini akan lebih kuat lagi karena mereka lebih percaya guys ya apabila kita ada tiket pulang pergi. So itu akan semua menjadi aman ya. Namun apabila kita masuk ke Malaysia dengan secara curang menjadi pati ya, maka akan ada ganjarannya yang akan kita terima. Nah, berikut kita akan saksikan video itu guys. Apa saja yang akan kita terima? Ini adalah penyebab warga negara Indonesia di blacklist di Malaysia. Ini karena apa aja guys? Ternyata ada berbagai faktor dan di sini akan kita ungkap video tersebut. Ini dia. Hal-hal yang menyebabkan warga negara Indonesia di blacklist untuk masuk ke Malaysia. Pertama, pernah menjadi ilegal di Malaysia. Kedua, masuk ke Malaysia melalui jalur belakang alias tidak punya cop masuk atau tembak lorong. Tiga, bekerja tanpa ada izin kerja yang sah. Empat, tinggal di Malaysia tanpa ada izin tinggal yang sah. Kelima, menyalahi undang-undang keimigrasian yaitu bekerja tidak sesuai dengan permit kerjanya. Dan juga yang lain yang bisa menyebabkan kamu di blacklist di Malaysia adalah bekerja menggunakan permit bebas. Artinya kamu bekerja mencelak-mencelok, tak jelas majikan yang mana. Cerita Ricky, semoga my friend paham. Oh, ternyata itu juga guys ya. Apabila majikan itu bergonta-ganti ya, otomatis itu juga masuk ke aturan-aturan yang diberlakukan juga guys ya. Dan benarlah, sangat tegas sekali guys tentang apa yang diberitakan oleh abang ini ya. Apabila kita melakukan hal yang dikatakan oleh abang itu tadi guys ya, ada beberapa tadi, ada 4. Apabila kita melanggarnya, itu kita masuk dalam warga negara Indonesia yang di blacklist di Malaysia. Artinya apa? Kalau udah di blacklist, kalau kita udah di Indonesia ingin balik lagi ke Malaysia, berarti itu tidak diperbolehkan lagi karena nama kita sudah masuk daftar hitam ya guys. Tidak boleh lagi nama Abang Indra misalnya. Abang Indra sudah di blacklist dan tidak boleh lagi masuk negara Malaysia. Itu contoh ya guys. Nah, semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Apabila kita ingin masuk ke negara Malaysia, masuklah secara sah, masuklah secara aturan-aturan yang telah diberlakukan. Karena segala macam itu tentu ada prosedur yang harus kita taati ya guys. Oke, demikian tadi video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.